Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desma Putri Ayu, NIM 1925090. Saya jurusan Manajemen Pemasaran di Universitas Pasir Pangarayan. Baiklah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari pendidikan kewarganegaraan. Materi yang akan saya jelaskan hari ini adalah tentang identitas nasional dan integrasi. Silahkan buat teman-teman untuk menyimak materi yang akan saya sampaikan. Halo teman-teman, materi kita hari ini yaitu tentang identitas nasional dan integrasi. Nah, materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang identitas nasional. Sebelum itu, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu identitas. Di sini, identitas pada umumnya melekat pada entitas yang sifatnya individual. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity, yang artinya jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang melekat pada individu yang dapat membedakan dengan yang lain. Dalam terminologi antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau komunitas sendiri. Sehingga, identitas tidak hanya diperuntukkan kepada individu tetapi juga untuk kelompok seperti bangsa negara. Identitas meliputi nilai, norma, dan simbol ekspresi sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial yang digunakan untuk menghadapi kekuatan luar, menjadi simbol ekspresi yang memberikan pembenaran bagi tindakan pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, identitas nasional adalah jati diri yang membentuk bangsa, yaitu berbagai suku bangsa, agama, bahasa Indonesia, budaya nasional, wilayah Nusantara, dan ideologi Pancasila. Berikut faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi yaitu yang pertama ada primordial, kedua sakral, yang ketiga tokoh, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika, yang kelima sejarah, yang keenam perkembangan ekonomi, dan yang ketujuh adalah kelembagaan. Berikut ada beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yaitu yang pertama bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua bendera negara yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yaitu berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Yang kesepuluh, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Baiklah, kita masuki materi yang kedua, yaitu tentang integrasi nasional. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu integrasi nasional. Nah, integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi memiliki dua pengertian yaitu yang pertama, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. Yang kedua, membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Istilah integrasi nasional memiliki dua macam pengertian yaitu secara politis, integrasi nasional adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Dan yang kedua, secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. Jenis-jenis integrasi.
Menurut Myron Weiner dalam Yahya Muhaimin dan Colin McAndrews pada tahun 1982, mereka membedakan integrasi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, integrasi bangsa, yakni proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah. Yang kedua, integrasi wilayah, yakni pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit yang lebih kecil. Yang ketiga, integrasi nilai, yakni adanya persetujuan terhadap nilai-nilai bersama yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial. Yang keempat, integrasi elit massa, yakni kemampuan menghubungkan antara yang pemerintah dengan yang diperintah, antara penguasa dengan rakyat atau elit dengan massa. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau tindakan integratif, yakni kemampuan orang-orang dalam masyarakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga materi dan ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.